Mereka ngerilis video helikopter US nembak warga sipil di Irak. Gila kan? Mereka juga ngebocorin banyak banget dokumen rahasia tentang perang di Irak dan Afghanistan. Plus, kabel diplomatik US. Pria Australia ini udah jadi bahan pembicaraan selama lebih dari 10 tahun. Kita bakal telusuri perjalanan hidupnya yang seru banget, mulai dari bikin Wikileaks, sempat ditahan di London oleh kepolisian USA, sampai akhirnya balik ke Australia. Jadi, simak sampai selesai karena you have to watch it now at Now Media. Assange ini lahir di Australia tahun 1971. Dari kecil dia udah jago banget sama komputer. Bayangin aja, pas kita masih main kelereng atau masih belajar baca, dia udah mulai ngutak-atik komputer. Keren kan? Pas remaja dia udah jadi hacker handal. Tapi jangan salah, dia bukan hacker jahat yang suka nyuri data orang. Dia lebih ke arah aktivis digital gitu deh. Hobi ngubek-ngubek informasi rahasia, ini yang akhirnya ngebentuk masa depannya. Nah, sekarang kita loncat ke tahun 2006. Ini tahun yang penting banget buat Assange. Kenapa? Karena di tahun ini dia bikin Wikileaks. Apa sih Wikileaks itu? Ini tuh platform buat para whistleblower yang bisa ngebocorin info rahasia tanpa ketahuan identitasnya. Tujuannya sih biar pemerintah sama perusahaan gede lebih transparan. Coba deh bayangin, kamu punya informasi penting yang menurut kamu publik harus tahu. Tapi kamu takut kena masalah kalau ngasih tahu. Nah, Wikileaks ini jadi tempat buat orang-orang kayak gitu. Awalnya Wikileaks ini nggak terlalu dikenal. Tapi semua berubah tahun 2010. Tahun ini, Wikileaks ngehebohin dunia. Mereka ngerilis video helikopter US nembak warga sipil di Irak. Gila kan? Ini bikin gempar karena nunjukin sisi perang yang jarang kita lihat di berita. Terus, mereka juga ngebocorin banyak banget dokumen rahasia tentang perang di Irak dan Afghanistan. Plus, kabel diplomatik US. Ini tuh kayak buka kotak Pandora gitu deh. Nah, di sini nih, mulai timbul pro dan kontra. Ada yang dukung bilang ini bagus buat transparansi, dan biar mereka bilang publik tuh punya hak buat tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Tapi di sisi lain ada yang nggak setuju juga nih, takut malah ngebahayain nyawa orang. Misalnya, kalau nama-nama agen rahasia yang kebongkar, kan bisa bahaya tuh. Emang rumit sih. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak berat nih. Di tahun yang sama, 2010, Assange mulai dapat masalah hukum. Dia dituduh melakukan penyerangan seksual di Swedia. Ini tuh tuduhan serius banget. Dan Assange sendiri bilang dia nggak ngelakuin itu. Tapi tetap aja dia ditangkap di London. Dia dibebasin dengan jaminan, tapi situasinya makin rumit. Kenapa? Karena dia takut kalau dikirim ke Swedia, nanti dia bakal diekstradisi ke US. Di US, dia bisa kena tuduhan spionase gara-gara bocoran Wikileaks tadi. Terus, tahun 2012, Assange ngambil langkah yang bikin semua orang kaget. Dia minta suaka ke kedutaan Ekuador di London. Ini bukan cuma nginep sehari 2 hari ya. Dia tinggal di situ selama 7 tahun. Coba bayangin deh, 7 tahun nggak bisa keluar dari satu gedung. Pasti bosen banget kan? Tapi selama itu Wikileaks masih jalan terus. Bahkan tahun 2016, mereka ngebocorin email dari Komite Nasional Demokrat pas pemilu US. Dan ini bikin heboh lagi. Karena ada yang nuduh Wikileaks ikut campur pemilu US. Tapi ya sayangnya tahun 2019 nasib Assange berubah. Ekuador sudah nggak mau ngasih dia suaka lagi. Langsung deh dia ditangkap sama polisi Inggris. Tapi bukan cuma itu. US juga ngeluarin tuduhan serius termasuk pelanggaran undang-undang spionase. Ancaman hukumnya ya sampai 175 tahun penjara. Gila ya. Ini tuh lebih lama dari umur kebanyakan orang nih. Abis itu ada pertarungan hukum yang panjang banget. Assange ngelawan ekstradisi ke US. Pengacaranya bilang ini cuma motif politik dari dia yang nggak bakal dapat pengadilan adil di sana. Ini bikin perdebatan besar tentang kebebasan pers. Banyak jurnalis dan aktivis yang khawatir kalau Assange dihukum, ini bisa jadi presiden buruk buat kebebasan pers di masa depan. Nah yang seru nih, Juni tahun 2024, setelah bertahun-tahun pertarungan hukum, Assange bikin kesepakatan sama US. Dia ngaku bersalah atas satu tuduhan ngadepin dan nyebarin rahasia militer AS. Ini deal yang cukup mengejutkan. Kesepakatan ini dilakuin di Saipan, biar dia nggak perlu masuk daratan US. Dia dihukum selama waktu ya udah dia jalanin di tahanan Inggris yaitu 5 tahun. Akhirnya Assange bisa pulang ke Australia dan ini momen yang sangat emosional buat banyak orang. Perdana Menteri Australia bahkan bilang dia sudah nyelamatin nyawa Assange. Tapi nggak semua orang seneng. Pengacara Assange bilang ini kriminalisasi jurnalisme dan presiden berbahaya. Mereka khawatir ini bakal bikin jurnalis takut buat mengungkap kebenaran di masa depan. Sementara di pemerintahan US tuh masih kekeh kalau tindakan Assange tuh udah ngebahayain banget dan udah
ngebayain nyawa orang. Jadi apa sih yang bisa kita ambil dari cerita Assange ini? Itu tuh kayak campuran rumit antara teknologi, jurnalisme, keamanan nasional, dan hukum internasional. Meskipun Assange sekarang udah bebas, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari tindakannya itu masih relevan banget. Misalnya nih, gimana cara kita nyimbangin transparansi pemerintah sama keamanan nasional? Tapi di satu sisi, kita pengen pemerintah jujur dan terbuka. Tapi di sisi lain, ada informasi yang emang perlu dirahasiakan demi keamanan negara lah. Terus, apa sih batas-batasan dalam kebebasan berbicara? Dan kapan sih kita kebebasan berbicara ini jadi tindakan spionase? Ini pertanyaan yang nggak gampang untuk dijawab. Lalu, apa peran whistleblower di masyarakat kita? Mereka ini pahlawan yang berani mengungkap kebenaran atau pengkhianat yang ngebahayain keamanan nasional? Jawaban kita buat pertanyaan ini bakal nentuin gimana kita ngelihat kasus-kasus kayak gini di masa depan. Di dunia digital sekarang, batas antara ngungkap kebenaran dan ngebahayain orang lain itu udah tipis banget. Teknologi udah bikin informasi jadi sangat mudah disebar, tapi itu juga berarti informasi yang bahaya dan bisa nyebar dengan cepat. Jadi kita harus lebih pintar dan bijak dalam menyikapi informasi. Kasus Assange ini juga nunjukin betapa rumitnya hukum internasional. Bayangin deh, kasus ini melibatkan Australia, Inggris, Swedia, Ekuador, dan Amerika Serikat. Yang tentu saja masing-masing negara punya kepentingan sendiri dan hukum sendiri-sendiri dong. Tapi gimana cara nyatuin semua ini? Kan nggak gampang ya. Kasus ini juga ngebahas soal peran media di zaman sekarang. Dulu media itu cuman ya koran sama TV. Tapi sekarang ada Wikileaks, ada media sosial, ada banyak platform buat nyebarin informasi. Apa tanggung jawab platform-platform ini? Apa mereka harus nyaring informasi yang mereka sebarin? Atau mereka harus bebas nyebarin apa aja? Nah, ini semua pertanyaan yang bakal terus kita hadapi di masa depan. Teknologi bakal terus berkembang dan bakal muncul platform-platform baru buat nyebarin informasi. Kita harus siap ngadepin tantangan baru ini. Ya, itulah cerita Julian Assange. Rumit ya, tapi ini menarik banget kan? Ini bukan cuma cerita tentang satu orang, tapi cerita tentang gimana dunia kita berubah, tentang gimana kita nyikapi informasi, tentang apa itu kebenaran, dan gimana cara kita menjaga keseimbangan antara kebebasan dan keamanan. Menurut kalian gimana? Assange ini pahlawan atau penjahat? Atau mungkin gabungan dari keduanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku penasaran banget dengar pendapat kalian. Dan jangan lupa like and share and subscribe to Now Media. Because you have to watch it now at Now Media.